Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sutasdiki, NIM 211441006, Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai HIV atau AIDS. Konsep HIV atau AIDS mulai dari pengertian. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan patogen yang menyerang sistem imun manusia, terutama semua sel yang memiliki penanda CD4+ di permukaannya seperti makrofag dan limfosit T. Menurut WHO 14, Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan penurunan imunitas manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh bukan disebabkan oleh penyakit bawaan, namun disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV menurut Ovani 2020. Etiologi. Penyebab kelainan imun pada AIDS adalah suatu agen viral yang disebut HIV dari kelompok virus yang dikenal retrovirus yang disebut lymphadenopathy associated virus atau human T-cell leukemia virus yang juga disebut human T-cell lymphanotropic virus. Retrovirus mengubah asam ribonukleat atau RNA menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA setelah masuk ke dalam sel jamu, menurut Nurarib dan Hardy 2015. Transisi infeksi HIV atau AIDS terdiri dari 5 fase. Pertama, periode jendela lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi, tidak memiliki gejala. Yang kedua, fase infeksi HIV atau primer akut, lamanya 1 sampai 2 minggu dengan gejala flu-like illness. Yang ketiga, infeksi asimptomatik, lamanya 1 sampai 15 atau lebih dari 1 tahun dengan tanpa gejala. Yang keempat, supresi imun simptomatik di atas 3 tahun dengan gejala demam, keringat malam hari, berat badan menurun, diare, neuropati, lemah, rash, lymphadenopathy, dan lensi mulut. Kelima, AIDS lamanya bervariasi antara 1 sampai 5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali ditegakkan. Didapatkan infeksi oportunis berat dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologi. Patofisiologi. Menurut Ardianti, Luciana, dan Megasari 2015, HIV atau HIV secara khusus menginfeksi limfosit dengan antigen permukaan CD4 yang bekerja sebagai reseptor viral. Subset limfosit ini yang mencakup limfosit penolong dengan peran kritis dalam mempertahankan responsivitas imun, juga memperlihatkan pengurangan bertahap bersamaan dengan perkembangan penyakit. Mekanisme infeksi HIV atau HIV yang menyebabkan penurunan sel CD4. GV41 bertanggung jawab dalam proses internalisasi, termasuk retrovirus karena memiliki enzim reverse transkriptase. HIV dapat mengubah informasi genetik dari RNA menjadi DNA yang membentuk provirus. Hasil dari transkrip DNA intermediate atau provirus yang terbentuk kemudian dapat memasuki inti sel target melalui enzim integrase dan berintegrasi di dalam kromosom dalam inti sel target. HIV atau HIV memiliki kemampuan untuk memanfaatkan
mekanisme yang sudah ada di dalam sel target untuk membuat salinan diri sehingga terbentuk virus baru dan menetap yang memiliki karakter seperti HIV. Kemampuan virus HIV untuk bergabung dengan DNA sel target membuat seorang dengan terinfeksi HIV akan terus terinfeksi seumur hidupnya menurut Nur Hidayat 2019. Manifestasi klinis. Penderita yang terinfeksi HIV atau HIV dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu penderita asimptomatik tanpa gejala yang terjadi pada masa inkubasi yang berlangsung antara 7 bulan sampai 7 tahun lamanya. Yang kedua, persisten generalized lymphadenopathy atau VGL dengan gejala limfadenopati umum. Yang ketiga, AIDS related complex atau ARC dengan gejala lelah, demam, dan gangguan sistem imun atau kekebalan. Yang keempat, full blow AIDS merupakan fase akhir AIDS dengan gejala klinis yang berat berupa diare kronis, pneumonitis interstisial, hepatomegali, splenomegali, dan kandidiasis oral yang disebabkan oleh infeksi oportunistik dan neoplasia, misalnya sarsoma kaposi. Penderita akhirnya meninggal dunia akibat komplikasi penyakit infeksi sekunder, menurut Theodarto 2009. Lanjutan manifestasi klinis. Stadium klinis HIV atau AIDS untuk remaja dan dewasa dengan infeksi HIV terkonfirmasi menurut WHO. Stadium 1 atau asimptomatis dengan gejala asimptomatis dan limfadenopati generalisata. Stadium 2 atau stadium ringan dengan gejala penurunan berat badan kurang dari 10%. Stadium 3 atau stadium lanjut dengan gejala penurunan berat badan lebih dari 10% tanpa sebab jelas. Diare tanpa sebab jelas lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan dengan suhu lebih dari 36,7 derajat Celcius, intermittent atau konstan, lebih dari 1 bulan. Stadium 4 atau stadium berat dengan gejala HIV wasting syndrome, pneumonia akibat pneumocystis carinii. Cara penularan HIV atau HIV yaitu ditularkan dengan orang ke orang melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, semen, cairan vagina, dan ASI. Selain melalui cairan tubuh, HIV atau HIV juga ditularkan melalui ibu hamil, jarum suntik, transfusi darah, dan hubungan seksual. Fenomena HIV atau HIV di Bangka Belitung. Jumlah penderita human immunodeficiency virus atau HIV dan acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Babel sejak 2007 hingga 2012 tercatat 566 orang yang terpapar. Jumlah penderita HIV atau AIDS secara keseluruhan setiap tahunnya cenderung meningkat karena pengaruh pergaulan bebas. Kabupaten dan kota di Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang merupakan pengidap HIV terbanyak mencapai 247 orang, diikuti Kabupaten Bangka berjumlah 94 orang, Bangka Tengah 58 orang, dan Belitung 24 orang. Selanjutnya Kabupaten Bangka Barat 22 orang, Bangka Selatan 15 orang, dan Belitung Timur 10 orang. Secara keseluruhan, dalam 5 tahun terakhir, angka pengidap
HIV atau AIDS di Babel atau Bangka Belitung terus mengalami peningkatan dan didominasi laki-laki. Penyakit HIV mengakibatkan rusaknya atau melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia yang diakibatkan oleh transfusi darah seperti antara ibu dan bayinya selama masa hamil, masa menyusui, dan yang paling berpotensi dan menjadi tren penyebaran saat ini adalah hubungan seks tanpa menggunakan alat kontrasepsi atau kondom. Selanjutnya, penanganan pemerintah dalam upaya menekankan penularan HIV atau AIDS. Kementerian Kesehatan Indonesia memiliki program antara lain: 1. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi HIV atau AIDS. Dengan upaya meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap perilaku positif dalam pencegahan penularan. Kegiatan komunikasi, informasi, edukasi diantaranya meliputi sosialisasi atau penyuluhan. Yang kedua, program penanggulangan layanan VCT. Dinas Kesehatan berperan sebagai penyedia layanan voluntary counseling and testing HIV/AIDS. Yang ketiga, pelayanan pengobatan orang dengan HIV atau AIDS. Dengan meningkatkan pelayanan pengobatan dan perawatan berkualitas untuk ODA. Terakhir, pengobatan medis. Sampai saat ini belum ada obat-obatan yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh individu. Namun penggunaan antiretroviral atau ARV adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Beberapa golongan ARV yaitu non-nucleus reverse transcriptase inhibitor. Jenis ARV ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri. Contohnya, efavirenz atau Sustiva, estravirenz atau Intelenz, dan nevirapin. Yang kedua, nukleosid reverse transcriptase inhibitor. Golongan ARV ini mencegah proses pengembangbiakan materi genetik virus tersebut. Contohnya abacavir atau Zigen, dan kombinasi obat emtricitabine, tenofovir atau Truvade, dan lamivudin, zidovudin atau Combivir. Yang ketiga, protease inhibitor ARV. Jenis ini akan menghilangkan protease, jenis protein yang juga dibutuhkan HIV untuk memperbanyak diri. Contohnya Atazanavir atau Reatat, Darunavir atau Frizista, Prosampranavir atau Lesiva, dan Indinavir atau Crivican. Keempat, penghambat fungsi obat-obatan ini menghambat masuknya HIV ke dalam sel CD4. Contohnya Emfuvir atau Fusen, dan Maraviroc atau Selzentry. Yang kelima, integrase inhibitor. Obat-obatan ini bekerja dengan menonaktifkan integrase protein yang digunakan HIV untuk memasukkan bahan genetiknya ke dalam sel CD4. Contohnya Reltegravir atau Incetrax, Elvitegravir atau Vitexa, dan Dolutegravir atau Tipicel. Itu saja pemaparan materi saya mengenai HIV atau AIDS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.